Liverpool perlu memberikan pernyataan yang tegas akan ambisi mereka saat bertamu ke markas Manchester City pada tanggal 25 November nanti. Tapi tentu saja itu tidak akan mudah. Manchester City adalah juara bertahan dan si pemenang treble. Saat ini City juga masih duduk di peringkat puncak, 1 poin di atas Liverpool. Apalagi pertandingan ini akan dimainkan di Etihad Stadium. The Reds punya rekor yang tidak terlalu baik ketika bermain di kandang City itu. Terakhir kali mereka menang di Premier League saat bermain di Etihad adalah tahun 2015. Meskipun begitu, pasukan Jurgen Klopp masih punya catatan yang lebih baik di laga terakhir mereka sebelum jeda internasional. Di pertandingan terakhir, Liverpool bisa menang telak 3-0 melawan Brentford. Sedangkan Manchester City harus puas mencatatkan hasil imbang 4-4 di pertandingan lawan Chelsea. Ini membuat Liverpool harusnya lebih percaya diri. Selain itu, Liverpool juga mengumumkan kabar positif soal badai cedera yang mereka derita. Misi Liverpool untuk naik ke puncak liga nampaknya akan terbantu dengan pulihnya beberapa pemain kunci dari cedera. Dilansir dari Evening Standard, Liverpool telah mengumumkan lewat situs resminya 4 pemain mereka telah pulih dan kembali ke tempat latihan. Mereka adalah Ibrahima Konate, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, dan Joe Gomez. Konate secara mengejutkan absen dari skuad saat Liverpool mengalahkan Brentford 3-0 sebelum jeda internasional dimulai. Ia juga ditarik keluar dari skuad Prancis yang menjalani kualifikasi Euro 2024. Pemain bertahan lainnya yang sebelumnya cedera adalah Joe Gomez. Ia juga absen di pertandingan lawan Brentford. Kemudian Ryan Gravenberch juga absen di laga itu. Gravenberch bahkan sudah tidak bermain sejak laga lawan Toulouse di Europa League. Sementara Curtis Jones juga sebelumnya mengalami cedera hamstring sejak pertandingan Carabao lawan Bournemouth. Selain itu, Liverpool juga dapat dorongan tambahan setelah Kostas Tsimikas pulang lebih awal dari timnas Yunani. Ia masih jadi andalan klub untuk posisi bek kiri, menyusul cedera Andy Robertson yang belum juga pulih. Para pemain Liverpool yang berlaga di Amerika Selatan juga sudah kembali ke tempat latihan. Mereka adalah Alisson Becker, Luis Diaz, Darwin Núñez, Alexis Mac Allister. Dilaporkan oleh Evening Standard, keempat pemain itu sudah berada di tempat latihan Liverpool dengan kondisi yang fit. Sementara badai cedera Liverpool tampak sudah berlalu, badai cedera Manchester City malah baru saja dimulai. Yang paling mengejutkan adalah Haaland. Ia menderita cedera pergelangan kaki saat membela Norwegia. Diperkirakan Haaland masih akan tampil di pertandingan lawan Liverpool nanti. Beberapa sumber juga mengatakan kalau Haaland sudah terlihat di tempat latihan Manchester City. Meskipun begitu, masih diragukan apakah Haaland sudah fit sepenuhnya atau tidak. Cedera Haaland tidak serius tapi dia sangat kesakitan sehingga beberapa fungsinya bisa terhambat, ucap dokter tim Norwegia Olasan, dikutip dari metro.uk. Nathan Ake juga dikabarkan sudah pulih dari cederanya. Ia sempat absen di laga imbang 4-4 lawan Chelsea. Jenis cedera yang dideritanya tidak disebutkan secara resmi, tapi dilansir dari metro.uk, ia sudah kembali ke tempat latihan. Sementara itu, kiper andalan mereka Ederson juga sebelumnya mengalami cedera. Ia bahkan tidak masuk skuad Brazil saat melawan Argentina kemarin. Meskipun begitu, diperkirakan Ederson akan tetap tampil di laga lawan Liverpool nanti. Meski 3 pemain tersebut tampaknya sudah siap tampil, tapi beberapa pemain City masih mengalami cedera. Mereka adalah Mateo Kovacic, Matheus Nunes, dan John Stones. Juga tentu saja Kevin De Bruyne, ia mengalami cedera sejak awal musim. Meskipun Manchester City lebih terpukul untuk masalah cedera daripada Liverpool, The Reds harus tetap hati-hati. Sebab para penyerang City yang menakutkan itu masih fit dan siap menggempur pertahanan Liverpool. Dan itu pula yang dikhawatirkan oleh pundit sekaligus legenda Liverpool, Jamie Carragher. Saya khawatir dengan Jeremy Doku yang akan datang ke mereka. Juga Liverpool masih belum punya gelandang bertahan yang bagus. Liverpool tidak punya pemain nomor 6 kelas dunia, jadi ini tetap akan menjadi pertandingan yang sulit. Hasil terbaik yang bisa mereka dapatkan adalah imbang, ucapnya dikutip dari Independent. Namun, Jamie Carragher masih memberikan pesan optimis untuk Liverpool.
Ia percaya meskipun klub tidak memiliki pemain gelandang bertahan yang kuat, tapi The Reds masih punya barisan pertahanan yang cukup hebat. Terutama penampilan Virgil van Dijk yang masih bisa diandalkan memimpin pertahanan Liverpool. Juga ada Alisson yang masih fit dan Trent Alexander-Arnold yang kembali ke posisi semula sebagai bek kanan. Liverpool punya penjaga gawang terbaik di dunia. Van Dijk yang belum terlalu jauh dari puncak performanya. Trent Alexander-Arnold yang dipasang sebagai gelandang kembali ke fullback. Catatan pertahanan Liverpool juga masih bagus musim ini. Lanjut Carragher. Sementara itu, mantan pemain Liverpool lainnya Danny Murphy sependapat dengan Jamie soal seberapa bahayanya Jeremy Doku. Menurutnya pemain asal Belgia itu akan jadi ancaman paling serius Liverpool. Jika Jeremy Doku bermain dengan kecepatannya dan keefektifannya, itu akan jadi masalah besar untuk Liverpool. Konate yang belum fit tidak akan bisa mengatasinya dan Matip juga akan kalah secara fisik melawan Doku. Meskipun begitu, untuk urusan hasil akhir, Murphy punya pandangan berbeda dengan Carragher. Ia mengatakan kalau Liverpool bisa bermain dengan maksimal dan mendapatkan kemenangan di laga tersebut. Saya pikir Liverpool akan tancap gas dan menang. Hal ini akan memperkuat posisi mereka sebagai pesaing lagi tentunya. Pertandingan ini akan sangat menarik melihat kualitas para pemainnya, ucap Murphy dikutip dari HITC. Murphy melanjutkan kalau alasan Liverpool bisa menang adalah karena Manchester City punya kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh klub. Dan kelemahan ini ia lihat dari pertandingan imbang 4-4 City lawan Chelsea. Hal menarik yang dilakukan City akhir-akhir ini adalah menempatkan salah satu bek tengah ke posisi gelandang, entah itu Manuel Akanji atau John Stones. Jika dilihat dari pertandingan melawan Chelsea, itu membuat barisan pertahanan City kalah dalam hal kecepatan. Chelsea bisa mencetak 4 gol ke gawang City karena The Blues tidak tanggung-tanggung dalam menyerang. Chelsea terus menekan City dan memaksa anak asuh Pep Guardiola untuk melakukan kesalahan. Liverpool harus bisa bermain dengan tingkat intensitas yang sama seperti itu. Dan beruntungnya, Liverpool punya trio penyerang yang sedang gacor-gacornya. Mereka adalah Luis Diaz, Mo Salah, dan Darwin Núñez.